Baik, kembali bersama kami, pemirsa. BMKG menunjukkan bentangan patahan Cugenang yang diduga memicu gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur. Warga diminta tidak mendirikan bangunan di patahan sepanjang 9 km yang melintasi 6 desa di 2 kecamatan. Patahan Cugenang membentang dari desa Ciberem, kemudian melintasi desa Cijedil dan berakhir di desa Nagrak, Cianjur. Garis patahan tersebut menjadi lokasi yang tidak diperbolehkan dihuni atau dibebaskan dari pemukiman penduduk. Bahkan area selebar 500 meter di kanan dan kiri patahan juga tidak diperbolehkan dibangun pemukiman. Ya, dialog kita lanjutkan bersama Iman Paturohman, Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Pak Imam, kalau kita lihat sebelum saya bicara mengenai patahan tadi Cugenang, kita tahu ada rangkaian gempa beberapa hari belakangan di banyak titik. Jakarta juga merasakannya berkali-kali. Mungkin pertanyaan awam, Pak Iman, kalau banyak yang bertanya, apakah keaktifan sesar ini akan terus berlangsung lama atau kita tidak punya jawaban pasti sebenarnya, karena memang tadi ya trennya seperti ini dan gempa bumi walaupun kita punya data tapi tidak ada waktu pasti kita bisa prediksi seperti apa. Ya, ya betul Mas Juno. Oke. Aktivitas sesar itu memang tergantung dari stres yang terbangun atau akumulasi energi yang terbangun di dalam sistem pensesaran tersebut. Jadi ketika sesar itu atau batuan ya yang mengalami stres atau yang mengalami tekanan yang tinggi itu melewati batas yang bisa ditahan oleh batuan tersebut atau batas elastisitinya, maka dia akan melepaskan energinya dalam bentuk patahan atau dalam bentuk gempa bumi. Jadi ini yang disebut dengan rilis gempa bumi ya. Oke. Dengan kata lain, ya Pak Iman, bahwa apakah dalam minggu-minggu ini akan ada gempa-gempa kecil atau memang tadi karena kita lihat trennya kan karena tadi patahan dari batu-batu tadi energinya akan terus dilepaskan dalam waktu dekat atau seperti apa? Betul. Jadi biasanya setelah ada pelepasan ini jawaban energi, Pak Iman betul bikin kita oke. Baik. Jadi setelah terjadi pelepasan energi itu biasanya kan masih ada sisa energi yang belum terlepaskan. Baik. Sampai dia mencapai kesetimbangan, maka dia akan terus terilis dalam bentuk gempa susulan yang memang untuk menuju kesetimbangan tadi, sehingga peluruhan energi tadi di dalam bentuk gempa susulan itu jumlah hariannya itu akan semakin sedikit secara frekuensi maupun secara kekuatan ya, biasanya seperti itu. Kurang lebih berapa laba Pak Iman untuk tadi penyeluruhan energi ini, peluruhan energi ini lalu sampai mencapai titik imbang seperti itu? Berapa lama kira-kira? Ya. Memang masing-masing kejadian gempa bumi itu tergantung dari besarnya kekuatan gempa utama tersebut ya. Baik. Contoh misalnya untuk gempa bumi yang di Tohoku yang 9,0 itu sampai 3 bulan masih belum reda. Kemudian untuk gempa yang kemarin yang gempa Garut ya, dan juga gempa yang barusan yang karakteristiknya dia disebabkan oleh gempa intraslip ya. Itu justru miskin gempa susulan gitu, walaupun dia secara magnitudo adalah lebih kuat ya, 6,0 ya, dibandingkan dengan gempa Cianjur hanya 3 kejadian gempa. Yang tadi pagi juga hanya 1 gitu. Jadi memang tiap karakteristik batuan itu akan memberikan respon yang berbeda di dalam rilis gempa susulan tersendiri tersebut. Ya. Baik. Nah, kalau kita juga bicara mengenai aktivitas alam lainnya, Pak Imam, kita tahu erupsi gunung ya. Ini juga terjadi di beberapa titik di tanah air. Apakah ini juga sebenarnya mungkin logika awam lah yang bisa kita pahami. Apakah juga ada kaitannya dengan energi dari sesar-sesar tadi atau memang sebenarnya tidak terlalu berhubungan, karena memang saya dengar juga wajar ada waktu-waktu tertentu untuk beberapa gunung di tanah air bahkan di dunia untuk erupsi. Ya, untuk Gunung Merapi memang yang melakukan monitoring kawan-kawan PVMBG, kami tidak melihat secara detail aktivitas Gunung
masing-masing gunung itu apakah dia sebelum kejadian gempa itu aktivitasnya memang ada peningkatan atau setelah kejadian gempa justru dia terjadi penurunan atau peningkatan ya. Sehingga ini harus kita lihat by data. Baik. Sebelum dan setelah kejadian gempanya, sehingga bisa kita kaitkan apakah aktivitas tektonik tadi mempengaruhi aktivitas vulkaniknya. Baik. Lagi-lagi bahwa kita ya tinggal di cincin api Asia Pasifik dengan berbagai macam lempeng, sesar tadi. Literasi itu yang penting ya Pak Iman ya, karena sesuatu yang ya kita tidak bisa menghindari, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir dampak dan juga korban seperti itu. Paling tidak kalaupun kita berlindung di bawah meja, nggak ada yang ketawain ya Pak Iman ya. Baik, Pak Iman, terima kasih untuk informasi dan literasi ini terus kita jaga agar makin banyak masyarakat bisa sedikit aman dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak Iman Fatur Rohman, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Sehat selalu.